Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan kuliah bahasa pemrograman. Di modul 13 ini kita akan membahas tentang perulangan data, tetapi data itu akan disimpan di dalam list. Nah, kita lihat materinya. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh kasus saja. Supaya apa? Supaya kita bisa mengimplementasikan baik perulangan maupun list yang sudah kita pelajari, dasar-dasar perulangan dan dasar-dasar penggunaan list. Nah, contoh ini kita sudah pernah gunakan dulu ketika kita sedang membahas tentang if kondisi. Nah, di sini kita akan memecahkan masalah yang sama, tetapi nanti outputnya yang berbeda. Tetapi kita lihat dulu aja bahwa kasus ini kita akan membuatkan sebuah program yang bisa digunakan satu rumah sakit, itu misalnya untuk menghitung pembayaran pasiennya, di mana data yang diinput adalah nama pasien, kode kamar, lama perawatan, biaya obat, dan biaya dokter. Data ini diinput dari keyboard. Nah, data yang diinput itu tidak hanya untuk satu pasien, seperti yang telah lalu kita menginput data hanya untuk satu pasien saja. Tetapi sekarang kita akan menggunakan input di mana kita akan menginputkan banyak data pasien. Banyak itu artinya lebih dari satu ya. Dua itu juga sudah disebut banyak. Nah, setelah input, beberapa input, misalnya katakanlah dua saja supaya nanti contohnya lebih mudah, lebih cepat. Setelah input, maka data-data itu digunakan untuk kondisi, untuk membuat sebuah program kondisi, di mana jika berdasarkan kode kamarnya 1, maka nama kamarnya anggrek, biaya kamar per hari 300.000. Sedangkan jika kode kamar yang diinputkan itu 2, maka nama kamarnya akan muncul otomatis namanya Dahlia, biaya kamarnya misalnya 200.000. Nah, jika kode kamarnya 3 yang diinputkan, maka nama kamarnya adalah Mawar, biaya kamarnya katakanlah misalnya 100.000 gitu. Nah, setelah kita membuat if, maka kita akan membuat perhitungan total, biaya total yang harus dibayarkan, di mana kita menggunakan sebuah formula matematika dengan operator aritmetika, kali dan tambah, di mana biaya total itu dihitung berdasarkan lama perawatan yang sudah diinput, dikali biaya kamar yang didapat dari if, kemudian ditambah biaya obat yang diinput, dan biaya dokter yang juga diinput. Nah, nanti setelah input dan proses, maka diharapkan bisa membuat sebuah output tampilan. Nah, outputnya kita lihat bukan untuk satu-satu, tetapi banyak pasien sekaligus. Ini saya tuliskan, X itu artinya data yang ada itu misalnya ya. Dan ini untuk menunjukkan saja bahwa akan ada lebih dari satu. Maka kita butuh perulangan, kita juga butuh list untuk menampung data-data yang beberapa kali diinputkan. Nah, seperti yang telah saya bahas tadi, bahwa akan ada input data, kemudian prosesnya, terus kita akan tampilkan sebagai outputnya. Nah, di bawah ini sudah saya tuliskan jawabannya atau bagaimana kita akan menuliskan program yang bisa memecahkan masalah itu.
Saya kopikan saja, kita coba di Jupyter Notebook. Nah, misalnya begini ya. Nah, kita rapikan dulu. Jika ada yang belum rapi, ini misalnya. Ini biar tampilannya rapi. Oke. Karena kadang kalau kita mau copy dari MS Word kemudian masuk ke editor program ini, kadang ada beberapa karakter yang berubah. Ini kita tambahi supaya tampil ini. Oke. Nah, kira-kira sudah. Oke, saya run. Masukkan nama pasien, misalnya Bill Gates, misalnya ya. Kemudian kode kamarnya misalnya apa? Kode kamar nanti yang dimasukkan adalah berdasarkan ketentuannya 1, 2, atau 3. Oke, saya masukkan saja misalnya 2. Nama perawatan, berapa lama dia dirawat, 3 hari misalnya. Kita inputkan biaya obat, misalnya biaya obatnya 1.200.000. Dan biaya dokternya 2.300.000. Misalnya. Nah, ini untuk data yang pertama. Kemudian karena tadi kita sudah menyatakan bahwa kita akan menginput beberapa data dengan menggunakan perulangan, maka ini data yang kedua. Kode kamar misalnya 1 lah. Lama perawatan misalnya 6 hari katakanlah. Biaya obatnya 4.500.000. Enter, kita enter ya kalau sudah input. Kemudian biaya dokter, ini hanya misal ya. Oke, nah setelah kita enter yang input data yang kedua terakhir, maka akan bisa menampilkan ini. Nah, ini hanya masalah kerapian ya, misalnya nggak rapi ya nanti digeser ini, digeser-geser sedikit, tapi yang jelas logikanya sudah benar dulu. Nah, itu kira-kira yang kita maui. Inputnya ada lebih dari 1, berarti banyak. Kemudian nanti tampilannya juga tidak hanya 1 orang pasien, tetapi banyak. Bisa 2, bisa 3, nanti tergantung berapa banyak kita akan melakukan perulangan. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana pemecahannya? Saya sandingkan dengan soalnya. Persoalannya adalah nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat inputnya. Ada nama pasien, kode kamar, lama perawatan, biaya obat, dan biaya dokter. Nah, ini adalah data yang nanti akan menampung banyak. Contohnya begini, nama pasien, variabel ini akan menampung banyak data nama pasien. Jadi, kita tidak bisa menggunakan variabel sederhana, biasa gitu ya, tidak. Kita gunakan nanti variabelnya adalah variabel list, di mana Anda sudah sangat paham bahwa list itu bisa menampung banyak data. Nah, maka nama itu akan kita jadikan sebagai variabel, tetapi variabelnya list. Begitu juga kode kamar, lama perawatan, biaya obat, dan biaya dokter. Karena akan ada banyak data, maka input-input ini kita buat dulu dalam bentuk list. Ini ya, kita buat list kosong. Ini. Nah, ini nama pasien, kode kamar, lama perawatan, biaya obat, biaya dokter. Kita buat list kosong. Caranya ya tinggal sama dengan kemudian diberikan kurung kotak. Kita sudah membuat
list kosong. Kita nanti tinggal menginput ke dalam list ini. Nah, kemudian yang kedua, variabel-variabel yang mungkin ini mungkin nanti akan muncul variabel-variabel selain input. Contoh, di dalam ketentuan proses ini, biaya kamar serta nama kamar itu muncul karena adanya kode kamar. Artinya jika kode kamar 1, maka nama kamarnya ini, biaya kamar per hari sekian. Maka kode kamar, nama kamar dan biaya kamar itu akan menjadi variabel baru. Apakah nanti isinya banyak? Ya. Nih, coba lihat. Nama kamar nanti datanya lebih dari 1. Kemudian, biaya kamar per hari muncul? Ya. Nah, ada lebih dari 1 data. Maka, kemudian untuk menghitung biaya total, nah muncul variabel biaya total. Di mana biaya total itu nanti juga muncul atau datanya lebih dari 1. Sehingga datanya banyak. Maka nama kamar, biaya kamar per hari, dan biaya total juga kita buat dalam sebuah variabel list. Ini, nama kamar sama list kosong, biaya kamar kita buatkan list kosong, biaya total kita buatkan list kosong. List kosong itu nanti buat apa? List kosong itu untuk menampung banyak data. Jadi setiap nama pasien menampung, kalau misalnya ini 2, karena kita nanti pakai perulangannya cuma 2 kali. Kalau Anda akan menggunakan 3 kali atau 4 kali, boleh tinggal kita tambahkan di sini. Oke, nanti kita buktikan. Nah, terus setelah kita membuat list, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat input. Perintah input atau listing program untuk input data dari keyboard. Nah, ingat kalau kita akan menggunakan input dari keyboard, berarti perintahnya adalah input, kemudian ada komentarnya, masukkan nama pasien. Nah, itu kalau variabel biasa. Nah, karena ini variabelnya adalah variabel list, kalau biasanya kan begini, nama pasien. Saya begini ya. Nah, biasanya kalau kita tidak pakai list kan begini. Nama pasien, input gini ya. Nah, karena ini list, maka untuk menambahkan data di dalam list pakainya append. Nah, maka kita tambahkan append dari nama pasien itu. Fungsi append, biasanya titik ya, titik. Ingat, untuk melakukan perubahan data, untuk menambah data di dalam list digunakan append. Kemarin kita sudah mencoba beberapa fungsi dari list. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita akan mengisikan data nama pasien yang diinput dari keyboard ke dalam list nama pasien. Awalnya tadi nama pasien listnya adalah kosong. Sekarang setelah kita beri perintah ini, append ini, maka nama pasiennya akan masuk di sini. Di variabel list nama pasien. Sedangkan yang lain juga, misalnya kode kamar. Sama, append, input, masukkan kode kamar. Nah, tetapi kode kamar nanti isinya adalah 1, 2, 3. Berupa sebuah bilangan, integer. Maka kita ubah dulu dari apa yang diinputkan ke dalam integer. Kenapa? Karena ingat, apa yang perintah input ini, kemarin apa yang diinputkan lewat keyboard karena menggunakan perintah input, itu tipe datanya adalah string. Nah, kalau tipe data string itu tidak dapat dilakukan operasi matematis terhadapnya. Sehingga kita butuh mengubah menjadi integer. Untuk menambahkan data sama append, tetapi untuk variabel list yang kode kamar. Begitu juga
lama perawatan itu dalam jumlah hari, maka kita juga ubah dalam bentuk integer. Biaya obat, biaya dokter juga integer. Perintahnya sama, happen. Nah, perintah input ini, karena kita akan menggunakannya atau menginputkan banyak data, maka kita menggunakan perintah for. Yang sudah pernah kita praktekkan kemarin-kemarin, for i, ini untuk counter indeksnya, in range 2. Berarti datanya adalah data yang ke 0 dan ke 1. Ini perulangannya akan muncul selama 2 kali ya. Dimana kalau kita nanti print data ke i, maka data ke 1. Nah, setelah membuat perintah perulangan untuk input, saya tambahi ya, print supaya ada jaraknya 2 baris gitu, saya kasih print. Nah, setelah itu kita membuat prosesnya. Nah, karena di sini perulangannya 2 kali, di sini juga harus 2. Di mana kita menggunakan if kode kamar. Nah, ini. Jadi, variabel-variabel yang nanti dipakai untuk proses selanjutnya itu diperlakukan sebagai list. Nah, kalau diperlakukan sebagai list, ya dikasih kurung kotak i sesuai ini ya. Itu artinya nanti dia akan mengikuti ketika i-nya di sini 0, maka kode kamar yang ke 0, data yang ke 0 diisi dengan misalnya berapa, 1, 2, atau 3. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kode kamar di sini pakainya i, sementara di kode kamar di sini nggak pakai i. Nah, bedanya di awal ini adalah untuk menggunakan perintah append, menginput data. Sekarang kalau di sini kita sudah menggunakan, tidak lagi menginput tetapi menggunakan. Sehingga penyebutannya perlakukan dia sebagai list. Nah, terus nama kamar, kenapa nggak pakai i? Padahal kan nanti nama kamar isinya banyak. Ya, tapi yang kita lakukan sekarang adalah append, memasukkan data anggrek ke dalam nama kamar. Begitu juga biaya kamar per hari, append 300.000 misalnya. Append itu sebenarnya hanya untuk mengganti, gini ya. Kalau kita nggak pakai list, nah ini loh, kalau kita nggak pakai list, pakai variabel biasa, biaya kamar per hari diisi dengan 300.000. Nah, karena kita menggunakan list, ya makanya pakainya append 300.000. Sama saja ya, cuman biasanya dalam bentuk sama dengan, ini dalam bentuk append. Nah, kalau kode kamarnya i sama dengan 2, nama kamar diisi dengan Dahlia, biaya kamar diisi dengan 200.000. Atau kalau tidak semuanya, nama kamar diisi dengan Mawar, biaya kamar per hari diisi 100.000. Nah, kemudian untuk menghitung biaya total, nah, jadi append itu sebenarnya untuk menggantikan sama dengan. Itu saja kalau di dalam list patokannya itu. Biaya total append sama dengan ya, lama perawatan. Nah, sekarang lama perawatan karena bukan append tetapi digunakan, pakainya perlakukan dia sebagai list. Maka kasih indeks i. Karena di sini indeksnya adalah i. Biaya kamar per hari, karena ini adalah sebuah list, variabel list, isinya banyak, maka perlakukan juga sebagai list. Disebutnya dengan indeksnya. Biaya obat juga, biaya dokter juga. Nah, kalau kita sudah membuat input dan membuat proses, maka sekarang kita tinggal outputnya. Outputnya sebenarnya hanya ini. Ini tampilan tulisan-tulisan saja. Dari ini ya, ini tulisan-tulisan saja.
Datanya mulai dari mana? Datanya itu mulai dari ini. Sedangkan garis bawah itu juga hanya tulisan saya. Nah, jadi ini perulangan untuk menampilkan data itu cuma satu baris ini. Cuman di sini kita tulis datanya secara horizontal, tidak secara vertikal ya. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya kita mau menampilkan data nama pasien, ya sudah, kita tulis nama pasien I karena indeksnya di sini pakainya I, koma diteruskan dengan tanda petik itu spasi. Nanti akan muncul nama pasien di sini, kemudian ada jarak spasi yang diberikan. Kemudian kita akan mencetak kode kamar, kita cetak. Ingat, nggak pakai tanda petik ya. Kalau tanda petik itu nanti akan muncul tulisan itu. Tapi kalau tanpa tanda petik, maka dia akan mengambil data di dalam list yang namanya kode kamar dengan indeks nomor I. Tergantung I-nya, kalau sini I-nya 0, ya sini data yang ke 0. Kode kamar I, koma. Nah, kita akan menulis nama kamar, tapi kita kasih spasi dulu, agak jauh misalnya. Nanti bisa Anda atur-atur sendiri, coba-coba jaraknya seberapa. Kemudian nama kamar I, kemudian nama perawatan I, karena kita perlakukan sebagai sebuah list, kemudian biaya kamar per hari I, jangan lupa karena datanya banyak, spasinya mungkin kita perlu agak jauh karena ini hurufnya cukup banyak, biar muncul di bawah sini ya. Kemudian biaya obat, biaya dokter, dan biaya total. Nah, ini sebenarnya ada banyak data, tetapi kita tulis dalam satu baris. Karena apa? Karena perintahnya adalah satu data ditulis dalam satu data nama pasien ya. Satu data nama pasien akan ditulis secara mendatar. Nah, berikutnya nanti data yang kedua, data yang ketiga, data keempat, dan seterusnya. Nah, itulah. Nah, misalnya nggak rapi, ya nggak apa-apa, usahakan rapi sedikit, tapi kalaupun nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa melakukan operasi-operasi terhadap perulangan yang menggunakan list. Itu ya. Jadi di sini semua variabel itu diperlakukan sebagai list. Karena apa? Datanya muncul lebih dari satu. Ini data punyanya Bill Gates, ini data punyanya Joe Biden. Misalnya ya, ada 2 pasien. Nah, for itu, karena kita menggunakan for, ya minimal ada 2 lah. Karena banyak ya, banyak data. Percuma kita menggunakan list kalau datanya hanya satu pasien gitu ya. Kita kan misalnya, oke, 3 lah, saya ganti 3. Ganti 3, nanti kita akan menginputkan sebanyak 3 pasien. Oke, saya jalankan. Data ke 0 pertama ya, data ke Bill Gates. Nah, kode kamar 2 misalnya, perawatan 3, biaya obat 2.900.000, biaya dokter 1.200.000. Setelah kita enter, kita suruh memasukkan data yang kedua, Joe Biden. Kamar 1, sama perawatan 4, misalnya 4 hari, biaya obat 3.400.000. Biaya dokternya 2.600.000 misalnya. Nah, setelah kita enter, data yang kedua, ke 0, ke 1, ke 2. Tetapi jumlahnya 3 ya. Masukkan nama pasien, misalnya Donald Trump, misalnya. Kode kamar misalnya 3 ya, biar beda, ini 2, ini 1, ini 3 karena kode kamarnya ada 3 ya. Kode kamar 3, dirawat berapa hari?
6 hari. Biaya obat 5.800.000. Biaya dokter 4.900.000. Nah, nanti akan muncul 3 buah data. Nggak rapi, nggak apa-apa. Tapi kelihatan ya, bahwa kode kamarnya 2 itu udah dia. Biaya kamar per hari benar 200.000. Kalau kode kamar 1, biaya kamar per hari 300, nama kamarnya anggrek. Kode kamar 3 namanya mawar, biaya per hari sekian. Itu kira-kira untuk memecahkan masalah perulangan di mana datanya disimpan di dalam list. Oke, itu saja. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya.